Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Randy Alhamudin Firdaus dengan NIM 19135199. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu device manager dan disk management. Untuk video penjelasannya, langsung saja kita ke videonya, oke? Let's go! Oke teman-teman, jadi apa sih device manager itu? Jadi, device manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device Manager menampilkan seluruh hardware yang biasa diinisialisasi atau dikenal oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir atau dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Device Manager akan sangat membantu dalam mengelola atau memanage semua hardware yang terpasang dan terdeteksi dalam suatu sistem Windows. Hardware seperti hard disk, VGA card, sound card, keyboard, perangkat USB, dan lain-lain akan sangat mudah untuk dikonfigurasi dalam device manager ini. Nah, untuk membuka atau memanggil device manager ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita beli quick start, lalu kita pilih control panel. Nah, lalu kita pilih device manager. Nah, di sini sudah muncul ya device manajernya. Lalu yang kedua, kita bisa langsung search di sini device manager. Ada lagi yang ketiga, kita bisa klik start, klik komputer, klik kanan ya, kanan, lalu klik manage. Tunggu. Nah, setelah itu kita pilih device manager. Sudah terlihat device manajernya. Jadi di dalam device manager ini ada driver-driver yang sudah terinstall dalam suatu sistem Windows ini. Ada Android device, batteries, komputer, drive, play adapter, DVD atau CD-ROM, drive, command interface device, IDE, serta atau ATP controller, imaging device, keyboard, mice and order pointing device, monitors, network adapter, portable device, processor, sound, video and game controller, system device, dan universal serial bus controller atau USB. Android device. Nah, ini Android device ini driver untuk membaca Android yang masuk ke dalam laptop ini ya. Lalu ada baterai, komputer, drive, adapter. Untuk yang menampilkan itu ke monitor ini CD atau CD-ROM, device, imaging device untuk webcamnya, keyboard, mouse, processor, sound, versi yang terinstall, device, developer yang sudah terinstall di sini, dan di sini. Jadi fungsi device manager ini adalah menunjukkan status suatu hardware, menunjukkan informasi detail dari hardware ini, lalu mengelola driver hardware yang sudah terinstall, disable dan enable suatu hardware, seperti contohnya ini keyboard, saya klik kanan dan install, dan mengidentifikasi konflik antar hardware. Jadi di sini bila ada driver yang error itu ada tanda seru warna kuning ya di sini. Berarti di sini semua tidak ada yang error, semua berjalan dengan baik.
Jadi device manager ini paling sering digunakan untuk pengelolaan driver suatu hardware. Misalnya seperti update hardware, seperti yang tadi saya katakan, update, lalu rollback driver, uninstall driver, ataupun apapun driver yang terinstall pada suatu sistem Windows ini. Lalu kita lanjut ke video penjelasan berikutnya, yaitu ada sedikit error. Nah, lalu kita lanjut ke video penjelasan berikutnya, yaitu disk management. Bagaimana cara memanggil disk management tersebut? Kita klik start, lalu klik kanan pada komputer, lalu klik manage. Lalu sini kita pilih disk management. Kita tunggu sedang loading. Nah, kita keluar ya disk management. Ada keyboard ada error ya. Nah, ini sudah terlihat. Jadi disk management itu apa sih? Jadi sesuai namanya disk management. Jadi ini tuh termasuk suatu sistem yang untuk mengatur partisi-partisi yang ada pada hard disk atau pada komputer ini. Jadi untuk mengatur atau membagi suatu hard disk untuk menjadi berapa partisi lagi, maupun satu hard disk satu partisi. Jadi untuk memanagenya lah, mengaturnya. Nah, di sini ada volume, layout, tipe, file sistemnya, dan ini statusnya ya. Untuk C saya jadikan sistem di sini boot, break file, dan crash dump. Kapasitinya 48,73 GB. Statusnya ya. Lalu sini ada capacity, disk space yang bebasnya ya, yang tersisa 6,59 GB, sekitar 14%, fault tolerance, overheat. Ini ada ini totalnya ya, berarti totalnya sekitar 300 GB, karena di sini tidak akan full untuk digunakan. Nol ya, karena saya di sini memakai satu hard disk. Ini 10%, MC, data D, dan data E. Error lagi. MC, 10%. Nah, gimana sih cara untuk membagi partisi dari satu partisi menjadi beberapa partisi, seperti yang akan saya perlihatkan sekarang. Saya akan mengambil data E ya, partisi E ini atau data E. Kita akan membuat partisi lagi. Ternyata keyboardnya kadang suka mengeksperi ya, jadi error. Klik kanan, lalu print volume. Sekarang kita tunggu ya. Ini print volume stopable. Display, kita tunggu. Jadi sebenarnya kalau kita mau membagi partisi seperti ini, alangkah baiknya lebih baik sudah ada backupan dari data E ataupun dari data partisi-partisi tersebut, karena takutnya nanti terjadi error yang menyebabkan data yang ada pada partisi sebelumnya menjadi hilang. Jadi lebih baik di backup terlebih dahulu, dan jangan pernah men-shrink sistem reverse ini ya.
keyboardnya error lagi. Jadi kadang keyboard saya ini suka klik-klik sendiri, jelas kadang suka error gitu. Nah seperti ini. Lihat lagi, ini yang tersedia 22 GB disk space, namun di sini yang terbaca hanya 4,6 GB. Kemungkinan ini terjadi error. Kita coba yang lain ya, data D, kita sering volumenya, karena tadi tidak sesuai ya, di sini disk space nya dituliskan 22 GB, namun yang bisa terpakai hanya 4,6 apa 6,4 GB tadi ya. Kita coba di data D ini apakah sama. Nah kalau di sini jelas ya, data D terlihat di sini 6, free space nya 6,53 GB available, berarti ya space of available space in MB 6723 MB. Nah lalu kita ambil 1 GB saja ya, 1000 MB. Kita, nah itulah yang harus klik sendiri. Apa yang error belum, mungkin sudah kena ya. Kita klik sini, kita tunggu beberapa saat. Tadi kita ambil 1 GB ya, berarti tersisa nanti sekitar 5,5 GB. Nah D sudah terbagi jadi 5,5 GB. Kan sini ada berapa thread ya, kita jadikan partisi kirim dari data, klik new simple volume. Di sini klik kanan ya, klik new simple volume, kita klik next, lalu next lagi dan next lagi. Settingannya NTFS default new volume biar terlihat ya nanti. Ini partisi yang barunya. Ini kita tunggu lagi. Nah sudah ya, di sini ada new volume G CDE G 1000 MB 1 GB. Itu sudah berhasil lah kita membagi dari partisi D tadi jadi 2 partisi, atau membagi ruangnya jadi ruang baru, yaitu disk G atau data G dengan kapasitas 1 GB dan space 967 MB SS. Kita coba lihat di sini punya komputer ya. Nah ini sudah ada ya new volume G yang tadi dibuat. Nah itu GB, karena tidak akan full 1 GB, ada toleransinya penggunaan memori ini. Nah lalu bagaimana sih biar kita menyatukan kembali new volume ini menjadi local disk D lagi ya. Kita ini lagi, kita lihat seperti ini. Tadi new volume ini kita format terlebih dahulu. Oke, awas jangan salah klik format ya, nanti data kalian yang ada malah hilang. Yang tadi no volume, lalu kita klik kanan lagi, lalu delete volume.
deleting this column will erase all data on it. Jadi dengan delete kolom ini kita akan menghapus semua data yang ada di data G tersebut. Backup any data do you want to keep for deleting. Jadi backup semua data sebelum kalian menghapus volume ini ya. Continue, kita klik yes. Nah sekarang udah unlocked, kita klik kembali di data D yang tadi ya, karena tadi kita membaginya di data D. Kita klik kanan lalu extend volume, kita klik next, terus lagi finish. Sudah berhasil ya, sudah hilang di sini, data G sudah tidak ada, ini pun sama, sudah tidak ada. Kita lihat di komputer masih ada, sudah tidak ada ya. Namun di sini masih 5,55 GB. Kita close terlebih dahulu, lalu kita buka lagi komputer, klik kanan, manage. Nah, lalu kita pilih disk management. Nah, udah kembali ya, 6,53 GB. Balik lagi seperti yang awal ya kan sekarang. Dan usahakan bila ingin membagi partisi tersebut jangan pernah mengganggu sistem reversal ini ya, karena ya ini sistemnya kalau terganggu sudah kembali lagi dan ini pun sudah tidak ada. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang Device Manager dan Disk Management dan bagaimana cara membagi atau menyatukan kembali partisi yang ada pada disk tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, bila ada salah kata pun mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.